Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nurhayati dengan NIM 180101022 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menampilkan keterampilan mengajar dengan tema pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, diharapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mana ketua kelasnya? Oh, Ahmad Khairat, silakan untuk memimpin doa. Ya, silakan. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, di bawah meja kalian masih ada sampah, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah ya. Nah, juga itu meja-mejanya masih belum rapi, ayo dirapikan. Nah, itu masih ada teman kalian yang belum merapikan bajunya, silakan dirapikan. Ayo silakan, nak. Nah, kalau udah rapi dan bersih kayak gini kan jadi nyaman dilihatnya. Dan juga pembelajaran kita itu akan lebih kondusif. Dan kalian juga pasti akan nyaman dalam belajar mengajar. Baik. Ibu absen ya sekarang. Nurul Faijah, Ita Nur Fatimah, Nurila Hasti. Ada yang tidak hadir? Kenapa? Oh, Nurul Faijah sakit ya? Kita doakan semoga teman kita diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul lagi bersama kita di sini. Amin ya robbal alamin. Ibu mau nanya nih sama kalian. Minggu lalu pembahasan kita tentang apa ya? Yang ingat angkat tangan kanannya ya. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Nurila. Benar, siapa lagi? Ya, silakan. Benar. Jadi pembahasan kita minggu lalu mengenai perekonomian dalam Islam. Di antaranya ada jual beli dan ada syirkoh dan lain sebagainya. Nah, tujuan ibu menanyakan kembali kepada kalian agar anak-anak tidak lupa terhadap materi minggu lalu. Dan sekarang kita akan memasuki bab baru. Oke? Tadi malam ada yang udah baca nggak materi kita hari ini? Ada? Siapa yang ingat? Apa pembahasan kita sekarang? Ya, benar. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Nah, di dalamnya ini ada 4 unsur. Siapa yang tahu? Ya, benar. Jadi yang terdapat di dalamnya ada hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah. Jadi agar pembelajaran kita lebih terarah, maka ibu hanya akan menjelaskan satu persatu, yang dimana dimulai dari hibah. Sebelum ibu menjelaskan tentang hibah, mungkin ada dari anak-anak yang ingin mengusulkan apa itu hibah? Ada? Ya, silakan. Benar, ada lagi? Ya, silakan. Ya, benar. Jadi, ibu simpulkan ya. Jadi, hibah itu adalah akad pemberian harta seseorang kepada orang lain yang masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih dan sayang. Dan adapun hukum melaksanakan hibah itu mubah atau diperbolehkan. Seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, anak-anak silakan dibuka Al-Qur'annya dan dibaca. Baik, jadi dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177 itu dapat kita simpulkan bahwa hukum melaksanakan hibah itu mubah atau diperbolehkan. Udah paham tentang pengertian dan dalilnya? Baik, selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu syarat dan rukun hibah. Siapa yang tahu ada berapa syarat dan rukun hibah? Ayo, siapa? Ya,
benar. Jadi syarat dan rukun hibah itu ada 4. Yang pertama adalah pemberi hibah. Jadi syarat yang pertama ini adalah pemberi hibah, dan syaratnya harus orang yang berakal, yang sudah sehat, dalam artian orang tersebut sudah balik. Kemudian yang kedua tentang apa? Yang kedua, penerima hibah. Jadi adapun syaratnya itu sama seperti pemberi hibah, yaitu orang yang berakal, maksudnya tidak layaknya anak-anak atau orang yang dalam gangguan jiwa. Kemudian ketiga adalah barang yang dihibahkan. Jadi tentu kalau kita ingin menghibahkan itu pasti harus ada barangnya. Misalnya ibu ini ya memberikan spidol kepada orang yang ingin dihibahkan. Inilah yang dinamakan barang yang dihibahkan. Dan yang keempat adalah akad atau izab dan qabul. Misalnya ibu menghibahkan laptop ini kepada Ita Nur Fatimah. Terus Ita menjawab, saya terima hibahnya Bapak. Inilah yang dinamakan dengan izab dan qabul. Sudah dipahami tentang syarat dan rukunnya ya? Selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu tentang macam-macam hibah. Di sini siapa yang tahu ada berapa macam-macam hibah? Ada? Ya, silakan. Ya, benar sekali nak. Jadi macam-macam hibah itu ada 2, yaitu hibah manfaat dan hibah barang. Jadi hibah barang itu misalnya ibu menghibahkan barang pulpen ini kepada Ita. Inilah yang dinamakan dengan hibah barang. Kemudian kedua adalah hibah manfaat. Misalnya Ita meminjamkan pulpennya kepada Nurila Hasti. Nah, itu dinamakan hibah manfaat karena ada nilai manfaatnya. Bisa dipahami ya mengenai macam-macam hibah. Sekarang bagian ketiga tentang pencabutan hibah. Jadi perlu digarisbawahi oleh anak-anak bahwasannya hibah bisa ditarik kembali apabila seorang bapak menghibahkan anaknya sepeda motor, tapi anaknya itu disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hibah, pencabutan hibah ini misalnya seorang bapak menghibahkan motor kepada anaknya, tapi anaknya ini disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hibah ini bisa ditarik kembali. Bisa dimengerti ya tentang pencabutan hibah. Kemudian yang terakhir adalah hikmah hibah. Jadi setelah kita mempelajari hibah ini, banyak sekali hikmahnya. Di antaranya kita dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan saling tolong menolong. Anak-anak bisa dipahami tentang materi hibah? Alhamdulillah. Selanjutnya kita evaluasi materi hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ayo silakan nak. Ya silakan. Ibu butuh 2 orang, satu lagi siapa? Ya silakan. Jadi benar yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwasannya kesimpulannya adalah hibah adalah akad pemberian harta seseorang kepada orang lain yang masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih dan sayang. Adapun syarat dan rukun hibah, yang pertama pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, akad atau izab dan qabul. Kemudian macam-macam hibah ada 2, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Jadi dari pelajaran hibah hari ini kita mendapat pesan moral yang harus kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk minggu depan atau pertemuan sebelumnya kita masih lanjut ke materi ini tentang sedekah, wakaf, dan hadiah. Jadi Ibu beri tugas kepada anak-anak untuk membaca materinya dan belajar di rumah. Oke? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan?
tidak ada. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan belajar di rumah. Dan Ibu cukupkan sampai di sini. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.